Halo zodiak Sagittarius, di sini aku akan membacakan tarot untuk kaliannya. Di sini aku akan mengambil cerita tentang bagaimana energi orang yang kalian fokuskan. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, jadi tidak akan 100% sama dengan cerita kalian. Bisa kalian ambil garis besarnya, kemudian kalian sesuaikan saja ceritanya. Jadi tidak usah dipaksakan kalau memang belum resonate. Kalau resonate, silakan ambil pesan baik-baiknya. Kalau ada pesan buruk, silakan kalian jadikan antisipasi. Oke, kalian bisa fokuskan orang yang ingin kalian fokuskan energinya. Sebut namanya di dalam hati dan fokuskan wajahnya. Sambil aku shuffle kartunya, silakan untuk difokuskan ke orangnya. Oke. Knight of Coin, Ace of Coin, Knight of Sword, Ten of Coin, the Empress, Eight of Coin, Nine of Cups. Oke, King of Sword. Ini adalah mereka yang kalian fokuskan ya. Adalah pejuang-pejuang cuan aku rasa nih. Oke. Knight of Coin. Ya, ada situasi yang dia siap untuk dia lakukan. Mungkin itu udah ada di rencana dia, tapi sebelum-sebelum itu belum dia lakukan gitu loh. Jadi di sini dia siap untuk melakukannya karena dia di sini sudah mulai secara mental, modal, ya keuangan atau apapun itu, atau analisa karya atau ya jurnal-jurnal seperti itu, udah dia pahami. Tinggal dia jalan gitu ya. Tinggal dia lakukan gitu. Ace of Coin. Ace of Coin. Oke. Ini mungkin akan ada peruntungan-peruntungan baik untuk dia, gitu ya. Akan datangnya keuangan-keuangan yang secara tidak terduga, gitu. Dan ini lumayan cukup besar loh. Mungkin ini dari bonus atau apa. Ada keuntungan-keuntungan lain ya yang dia lakukan gitu. Kemudian Knight of Sword. Knight of Sword ya dia akan ya langsung eksekusi, langsung menjalankan apa yang dia rencanakan. Dia sudah siap mental. Dia sudah siap melakukan semuanya. Ya, ini demi kebahagiaan keluarganya, ya demi orang terkasih dia akan memperjuangkan secara finansial, dia akan merubah kehidupannya secara finansial untuk bisa membuat dia tampak mapan ya. Tapi bukan hanya nampak, tapi dia ingin memang secara finansial dia mapan seperti itu. Dia ingin menunjukkan pada keluarganya, dia juga ingin meningkatkan ekonomi keluarganya seperti itu. Oke, the Empress. Dia akan mendapatkan, dia memiliki potensi mendapatkan penghargaan atau mungkin uang ya, hasil pundi-pundi uang dari kerja keras dia gitu ya. Karena di sini dia sangat-sangat bekerja keras atas apa yang dia miliki sekarang gitu. Aku rasa gini loh, dia ini punya double job seperti itu. Dia punya pekerjaan tetap tapi dia juga memiliki second job gitu ya. Dia memiliki ya mungkin dia influencer atau ya semacamnya kayak gitu. Yang dia bisa pekerjakan dalam berbeda waktu atau bahkan sampai dalam satu waktu gitu ya. Oke, di sini dia ingin merasa tenang, merasa seimbang dengan kehidupannya. Dia sudah tidak peduli lagi dengan kehidupan yang merumitkan pikiran dan hatinya. Dia sudah melepaskan semua kegalauan dalam hidupnya. Dia sudah memfokuskan saja hanya pada karir dan keuangan di sini. Ya, dia ingin menyeimbangkan semuanya saja terlebih dahulu, ingin ya terlepas dari lika-liku kehidupan yang membuat dia pusing
gitu. King of Sword. Ya. Di sini dia cukup banyak menyesali perbuatan dia selama ini yang mungkin dia melalaikan atau tidak memprioritaskan kehidupannya dulu ya. Dulu dia mungkin suka bersenang-senang, jadi dia tidak memprioritaskan untuk masa depannya. Akhirnya sekarang dia ya ada sedikit penyesalan, tapi no problem. Itu penyesalan ya hanya sebuah penyesalan karena di sini dia mulai memperjuangkan masa depannya. Dia mulai mencari peluang-peluang untuk bisa menstabilkan finansialnya, merubah masa depannya gitu. Justice ya. Akan ada yang dia setujui, akan ada yang dia tetapkan di sini ya. Apa itu? Ya masih dia tunggu. Mungkin ini entah dokumen yang harus ditandatangani ya gitu. The Page of Coin. Ya, atau mungkin ini tentang sesuatu yang harus yang berhubungan dengan keuangan gitu ya, atau mungkin ya intinya ada yang dia tunggu untuk dia tanda tangani untuk mendapatkan keuangan. Aku rasa seperti itu. Yang membuat dia maju untuk fokus pada karir itu adalah orang-orang di masa lalunya. Ya, dari rasa-rasa sakit hatinya terhadap orang-orang masa lalunya, dia sekarang memfokuskan apa yang bisa dia fokuskan. Ya, yang menurut dia yang bisa dia fokuskan adalah karir dan keuangannya, kebahagiaan dari keluarganya, masa depan dia gitu ya. Jadi dia tidak memikirkan lagi, sudah cukup karena di sini dia ingin tenang ya. Ingin merilekskan semua yang pernah menjadi masalah dalam hidupnya. Ace of Wands. Dia sudah kekeh di sini. Dia sudah kekeh untuk tidak lagi memikirkan hal-hal yang membuat dia pusing, membuat dia tertekan, membuat dia menangis. Intinya, dia akan terus maju. Ya, dia akan menunjukkan jati dirinya bahwa dia mampu. Mau di sini kamu perempuan, mau di sini kamu cowok. Itulah keinginan kuat dia, ya. Energi kuat dia adalah dia tidak akan pantang menyerah. Like Sagittarius itu kan orangnya yang memang ambisius banget ya. Kalau sudah ingin melakukan sesuatu tuh dia ambis banget dan dia akan menunjukkannya. Tapi bukan berarti dia pamer. Dia ingin menunjukkannya bahwa dia kuat seperti itu. Dia mampu gitu. Bahkan dia bisa mengerjakannya sendiri seperti itu. Queen of Cups. Mungkin di sini ya kamu atau dia yang kamu fokuskan itu agak kekanak-kanakan ya, kanak-kanakan atau manja seperti itu. Tapi but it's okay karena orang yang kamu fokuskan ini dia orangnya ya pekerja keras dan dia orangnya tidak pedulian dengan orang gitu, cuek sama orang lain gitu. Dia tidak peduli dengan hasil orang lain, tapi dia akan lebih peduli pada apa yang dia kerjakan, apa yang dia hasilkan. Dia tidak peduli dengan komentar orang lain, dia akan terus maju gitu. Energinya bagus banget. Itu. Dia ingin membuat keluarga dia bahagia. Ya, dia ingin menjalin keluarga yang sempurna ya. Baik secara finansial, kasih sayang, cinta, dan semuanya. Dia ingin seimbang. Kayak gitu. Knight of Cups ya. Akan ada situasi baru yang akan dia mulai. Nah, di sini kan nih. Kan tadi ada apa nih? Ya, Knight of Coin. Ya. Akan ada yang dia mulai. Ya. Mungkin usaha baru. Ya. Atau hubungan baru. Tapi aku rasa ini hubungan baru dalam bisnis ya gitu. Akan ada sesuatu yang akan dia mulai kembali gitu. Ini cukup menguntungkan karena dia akan meninggalkan situasi lama. Ya, dia di sini akan berpikir secara logik, secara rasional ya. Dia tidak akan memikirkan
drama-drama lagi dalam hidupnya karena dia sudah pusing dengan omongan-omongan orang, dia udah udah kebal gitu ya, dihujat, dicaci maki, diisukan, digosipkan, itu sudah udah membuat dia pusing. Jadi di sini dia sudah ingin netral aja deh gitu ya. Baik secara finansial, baik secara mental gitu. Dia ingin seimbang aja. Dia ingin menyeimbangkan saja kehidupannya. Dia ingin menjadi orang yang ya yang menurut dia baik gitu. Dia kalau misalnya ada orang yang membutuhkannya, dia akan membantunya, dan dia tidak akan memusingkan segala sesuatunya. Kalau misalkan dia tidak dibantu, ya udah, like Sagittarius ya. Mungkin ini twin flame-mu gitu, atau mungkin ini cerita kamu gitu. King of Wands, oke. Dia orang yang gini, dipandang orang lain itu lebih apa ya, lebih aktif gitu ya, lebih aktif. Dan kalau misalnya dia bekerja dengan orang tuh tanpa tanpa disuruh, tanpa dikekang gitu, dia akan menjalani apa yang bisa dia lakukan. Jadi dia tuh udah punya jiwa ya pekerja keras gitu. Oke, kemudian ini seperti itu sih ya orangnya. Terus untuk ciri-cirinya ya. Kalau dia laki-laki di sini ya badannya agak kurus ya, kurus, tinggi ya. Juga ada yang nggak seberapa tinggi, tapi ya cukup tinggi lah. Kalau untuk laki-laki cukup tinggi. Terus kulitnya ada yang putih, ada yang coklat manis gitu ya. Coklat manis kayak gitu, bersih gitu ya. Rambutnya lurus, pendek kayak gitu. Ya, Kyowo sih aku lihat, Kyowo. Dan eh kalau dia perempuan, aku rasa dia apa namanya? Ya, ada yang pendek, ya. Terus kulitnya tidak putih, tidak hitam, apa namanya? Coklat-coklat, coklat-coklat, coklat-coklat manis kayak gitu ya. Bersih lah gitu. Enak lah dilihat. Terus rambutnya panjang, kemudian lurus ya. Kayak gitu sih ciri-cirinya. Kemudian nggak gemuk juga. Aku ya kurus-kurus kayak gitu. Oke, untuk pesannya adalah reception beyond the field of illusion. Oke, untuk kamu di sini yang memfokuskan dia, oke, terimalah dengan perubahan yang ada ya. Kalau kamu Sagittarius yang memikirkan orang itu, energi orang itu, terimalah dia dengan perubahannya. Kemudian sayangi dia ya. Support dia selalu ya. Karena perubahan itu baik kok ya. Di sini juga dia butuh dimengerti, dia butuh untuk didukung ya gitu. Kalau ini ternyata vice versa, ini ternyata cerita kamu, kamu juga harus menerima ini semua gitu ya. Tidak semua orang akan beruntung dalam segala hal. Mungkin dalam percintaan kalian belum beruntung, tapi ternyata kalian masih diberikan kesempatan untuk bisa bekerja, memiliki karir, memiliki bisnis, masih memiliki keluarga, masih ada orang-orang yang kalian cintai, gitu ya. Oke, terimalah apa yang sekarang kalian miliki. Jangan sesali yang sudah berlalu karena kalian di sini ada kartu tadi kan ada Nine of Cup ya. Kalian sudah keren banget sih energinya ya. Ataupun orang yang kalian fokuskan ini energinya sudah keren banget menurut aku. Oke. Untuk zodiak yang dominan atau paling besar tertarik dalam pembacaan ini itu ada Aries, Libra, Aquarius, no, Pisces. Kemudian
Udah sih itu aja yang lebih lebih dominan ya. Tapi tidak menutup kemungkinan zodiak yang lain pun akan terbaca, akan sama ceritanya atau akan resonate ceritanya dengan pembacaan aku. Jadi tidak usah dipaksakan kalau memang belum resonate, dan kalau ini resonate dan ada pesan-pesan baiknya silahkan diambil, dan kalau ada pesan buruknya silahkan jadikan antisipasi. Tidak usah diributkan ya. Mungkin kalau ini belum resonate di pembacaan-pembacaan berikutnya atau pembacaan aku sebelumnya, silakan kalian tonton. Siapa tahu di situ ada cerita kalian. Ya, karena pembacaanku itu lebih banyak eh tidak aku berikan batasan waktu. Jadi kapanpun kalian membaca dan sekiranya itu resonate dengan kalian, itu mungkin energi kalian juga yang tertarik olehku. Gitu ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.